Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Baik, silakan diperhatikan. Di sini ada dua hukum tajwid. Yang pertama yaitu gunahnya, karena nun yang bertasdid itu merupakan huruf gunah. Maka ketika kita membacanya yaitu mentasdidkan dari bacaan i ke na sekaligus digunahkan, baik 2 atau 3 harokat. Seperti itu. Inna. Dan hukum yang kedua yaitu bacaan panjangnya, yaitu ketika membaca na. Di sini dihukumi mad tabi'i karena ada harakat fathah berhadapan dengan alif. Jadi dibacanya 2 harokat ya. Inna nahnu nuhyil, alif lam qamariyah karena ada tanda sukun di atasnya. Nuhyil mauta, ini juga sama dihukumi mad tabi'i, dibacanya 2 harokat. Wa naktubu ma, nah ketika membaca ma ini juga sama dihukumi mad tabi'i karena ada harakat fathah lalu berhadapan dengan alif, jadi dipanjangkan 2 harokat. Ma qaddamu, ini juga sama harakat dhamma berhadapan dengan waw sukun, maka dihukumi mad tabi'i, dibacanya 2 harokat. Ma qaddamu wa a. Nah, ketika membaca a-nya di sini dibaca 2 harokat karena dihukumi mad badal ya. Wa alfa, ketika membaca sa-nya dihukumi mad tabi'i, dibaca 2 harokat. Wa alfarahum. Baik, selanjutnya wa kulla syai'in ahsayna. Ketika membaca na di sini dihukumi mad tabi'i, dibacanya 2 harokat ya. Ahsaynahu fi. Adapun ketika membaca fi, maka di sini dihukumi mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i lalu berhadapan dengan huruf hamzah namun di lain kalimat ya, antara kalimat fi dan kalimat ima ya, imami. Maka dihukumi mad jaiz munfasil dan dibacanya bisa 4 atau 5 harokat. Fi ima. Dan ketika membaca maknya di sini dihukumi mad tabi'i, dibacanya 2 harokat karena ada harakat fathah lalu berhadapan dengan alif. Imamim. Perhatikan di bawah mim ada tanwin kasrotain lalu berhadapan dengan salah satu huruf idgham. Di sini huruf mim ya, dan termasuk idgham bigunah. Maka ketika kita membaca tanwin yang ada di bawah mim tersebut itu harus dimasukkan ke mim yang ada di depannya sekaligus digunakan ya. Fi imamim mubin. Dan ketika kita mewakafkan pada ayat ini, maka di sini dihukumi mad arid disukun, bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, dan bisa 6 harokat. Fi imamim mubin. Baik, selanjutnya wadrib lahum mathalan ashabal qaryah iz ja'ahal mursalun. Baik, silakan diperhatikan wadrib. Nah, di sini ada huruf ba yang merupakan salah satu daripada huruf qalqalah, dan di sini posisinya ada di tengah-tengah bacaan sekaligus ketika sukun ya, maka dihukumi qalqalah sugro. Adapun cara membacanya yaitu harus ada pantulan ya. Wadrib, seperti itu. Lahum, mim sukun lalu berhadapan dengan huruf mim lagi, maka dihukumi idgham mimi ya, atau idgham mislain ya. Cara membacanya yaitu harus memasukkan mim yang pertama ke dalam mim yang keduanya. Jadi seolah-olah mim yang pertama ini tidak dibaca ya. Lahum sekaligus digunakan. Lahum
mathalan. Di atas lam ada tanwin fathatain lalu berhadapan dengan salah satu huruf izhar. Di sini huruf a ya. Maka cara membaca tanwin yang ada di atas lam tersebut itu harus dijelaskan. Mathalan asha. Dan ketika membaca haknya, maka di sini dihukumi mad tabi'i, dibacanya 2 harokat. Ashabal alif lam qamariyah, ashabal qaryah. Tak marbutoh ketika diwakofkan maka berubah menjadi hak sukun ya. Ashabal qaryah. Dan di sini ada tanda mim kecil ya. Ini menandakan wakof lazim. Jadi wajib harus berhenti ya. Perhatikan, ketika kita membaca ja, maka di sini dihukumi mad wajib mutasil karena ada mad tabi'i lalu berhadapan dengan huruf hamzah dalam satu kalimat ya. Maka dihukumi mad wajib mutasil dan dibacanya bisa 4 atau 5 harokat. Idh ja'ahal mursalun. Ketika diwakofkan maka di sini dihukumi mad aril disukun, bisa 2 harokat, bisa 4 harokat dan bisa 6 harokat. Idh ja'ahal mursalun. Baik, selanjutnya idh arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Baik, perhatikan idh arsalna. Ketika membaca na di sini dihukumi mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i alif lalu berhadapan dengan huruf hamzah di lain kalimat ya. Antara kalimat arsalna dan kalimat ilaihim ya. Maka dihukumi mad jaiz munfasil, dibacanya bisa 4 atau 5 harokat. Idh arsalna ilaihim itsnaini fakadzabu. Membaca bu-nya dipanjangkan 2 harokat karena ada domah ba ya atau bu lalu berhadapan dengan waw sukun. Jadi dihukumi mad tabi'i, dibacanya 2 harokat. Fakadzabuhuma. Ma juga sama dibaca 2 harokat karena dihukumi mad tabi'i. Fa'azzazna, ini juga sama. Ketika membaca na dibaca 2 harokat karena dihukumi mad tabi'i ya. Biltha, ini juga sama, mad tabi'i dibacanya 2 harokat. Bilthalithin. Di bawah tha ada tanwin kasrotain lalu berhadapan dengan salah satu huruf ikhfa ya. Di sini huruf fa. Maka ketika kita membaca tanwin yang ada di bawah tha tersebut itu harus disamarkan. Bilthalithin faqalu. Faqo dibaca 2 harokat karena dihukumi mad tabi'i. Ada harakat fathah lalu berhadapan dengan alif ya. Faqalu. Dan ketika membaca lu di sini dipanjangkan 4 atau 5 harokat karena dihukumi mad jaiz munfasil. Mad tabi'i lalu berhadapan dengan huruf hamzah di lain kalimat ya. Dihukumi mad jaiz munfasil, dibacanya bisa 4 atau 5 harokat. Faqalu inna. Nah, ketika membaca inna di sini ada 2 hukum ya. Yang pertama hukum gunahnya karena nun yang bertasydid ya, yang merupakan salah satu daripada huruf gunah. Jadi membacanya dari bacaan i ditasydidkan kena sekaligus digunakan. In, seperti itu. Dan hukum yang kedua yaitu pada bacaan naknya dibaca 4 atau 5 harokat karena dihukumi mad jaiz munfasil. Ada mad tabi'i alif lalu berhadapan dengan hamzah di lain kalimat ya. Inna dan ilaikum. Inna ilaikum. Mim sukun lalu berhadapan dengan huruf mim lagi maka dihukumi idgham mimi
Cara membacanya yaitu harus memasukkan mim yang pertama ke dalam mim yang keduanya sekaligus digunakan. Ilaikum mursalun. Ketika diwakafkan maka di sini dihukumi mad adil disukun, bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, dan bisa 6 harokat. Inna ilaikum mursalun. Baik, perhatikan ketika membaca ko di sini dibaca 2 harokat karena dihukumi mad tabi'i ya. Qalu, lu juga sama dibaca 2 harokat karena dihukumi mad tabi'i. Qalu ma. Adapun ketika kita membaca ma di sini ini dihukumi mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i alif lalu berhadapan dengan hamzah di lain kalimat antara ma dan antum ya. Jadi dihukumi mad jaiz munfasil, dibacanya bisa 4 atau 5 harokat. Ma antum. Nun sukun lalu berhadapan dengan salah satu huruf ikhfa, di sini huruf ta. Maka cara membaca nun sukun tersebut itu harus disamarkan disertai dengan dengung. Ma antum. Mim sukun berhadapan dengan huruf hijaiyah selain huruf ba dan huruf mim lagi, maka dihukumi izhar syafawi. Illa, ketika membaca illa dibaca 2 harokat karena dihukumi mad tabi'i. Basyarum mithluna, ada tanwin domatain di atas ro lalu berhadapan dengan salah satu huruf idgham, di sini huruf mim. Maka cara membaca tanwin yang ada di atas ro tersebut itu harus dimasukkan ke dalam huruf mim sekaligus digunakan karena ini termasuk idgham biguna ya. Inna basyarum mithluna wa ma. Mithluna bacaan na-nya dibaca 2 harokat dan ini ada tanda lam alif ya. Maka jika posisinya ada di tengah ayat maka dilarang berhenti. Wa ma. Adapun ketika membaca ma di sini itu dihukumi mad jaiz munfasil ya. Karena ada mad tabi'i alif lalu berhadapan dengan huruf hamzah di lain kalimat antara kalimat wama dan kalimat anzala ya. Wama, jadi bacanya bisa 4 atau 5 harokat. Wama anzala, nun sukun lalu berhadapan dengan salah satu huruf ikhfa, di sini huruf zai, maka cara membaca nun sukun tersebut itu harus disamarkan disertai dengan gunah ya. Anzalar rahman, alif lam syamsiyah ya, karena tidak ada tanda sukun di atasnya. Jadi dari bacaan la langsung ke ro ya, ro tafkhim. Anzalar rahman, ketika membaca maknya dipanjangkan 2 harokat karena dihukumi mad tabi'i. Min syai, nun sukun lalu berhadapan dengan salah satu huruf ikhfa, di sini huruf sya ya. Maka suara nun sukun tersebut itu harus disamarkan disertai dengan gunah ya. Min syai'in in antum, ada tanwin kasrotain lalu berhadapan dengan huruf hamzah ya, maka dihukumi izhar ya, karena tanwin tersebut berhadapan dengan salah satu huruf izhar, di sini huruf hamzah. Sekaligus di sini ada tanda lam alif yang menandakan bahwa dilarang berhenti ya, karena posisinya ada di tengah-tengah ayat. Min syai'in in, nun sukun lalu berhadapan dengan salah satu huruf izhar, di sini huruf hamzah, maka suara nun sukun tersebut harus dijelaskan ya. In antum, nun sukun berhadapan dengan salah satu huruf ikhfa, di sini huruf ta, maka cara membaca nun sukun tersebut itu harus disamarkan disertai dengan guna. Antum, mim sukun lalu berhadapan dengan huruf hijaiyah selain huruf ba dan huruf mim lagi, maka dihukumi izhar syafawi. Cara membaca mim sukunnya itu harus dijelaskan. Antum inna,
illa dibaca 2 harokat ya, karena dihukumi mad tabi'i. Illa takdzibun. Ketika diwakafkan maka dihukumi mad arid disukun, dibacanya bisa 4, dibacanya bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, dan bisa 6 harokat.